Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Lina Rostiana, asal sekolah dari SDN 1 Padakemang, Kecamatan Padakemang, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Faktanya, saya dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center. Kemudian, guru hanya banyak memberikan tugas supaya peserta didiknya duduk dengan rapi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana di sini saya menyamaratakan kemampuan semua jenis anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Di antaranya yaitu 1. Holistik atau memandang utuh dan menyeluruh, di mana bermakna memandang secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman yang nyata yang dihadapi dengan kehidupan keseharian peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pada prinsipnya, berpusat pada peserta didik merupakan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajar secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu bersifat eksploratif. Bersifat eksploratif di sini yaitu berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebih besar atau juga untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan kodrat alam serta kodrat zaman. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, di mana peserta didik itu akan belajar secara menyenangkan dan bahagia. Yang kedua, keterampilan abad 21, di mana di sini artinya ada 4 kompetensi yang kiranya dapat dilatih oleh peserta didik. Keempat kompetensi itu adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan berkolaborasi. Yang ketiga, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1
Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.